elbow terus raise, sudah ya, itu sudah selesai saya katakan. Terus kemudian untuk apa? Kalau torakal itu hanya skoliosis ya paling ini. Terus kemudian lumbal itu tesnya pemeriksaannya adalah kalau untuk tes geraknya apa? Tes geraknya fungsi dasar yaitu adalah fungsi fleksi ekstensi ya. Oh berarti itu ini langsung copot gitu ya nanti. Oke ya, untuk ini jadi untuk LBP kalau pemeriksaan untuk khususnya di lumbal, jadi fungsi lumbal itu rata-rata apa? Nyeri pinggang. Nah kita mau tahu nyeri pinggangnya karena apa? Ya, Mbak, sini depan Mbak, ojo ngalamun nih. Benar, pemasukan ini agak gawat ini. Kemarin ban euforia setannya udah ngamuk katanya. TL itu termasuk lab paling mistis. Yes, oke ya, baik, kembali ke laptop. Kita fungsikan, jadi kita fiksasi pada ini kristal iliaca, kemudian pasien disuruh untuk apa? Fleksi, ekstensi, bungkuk, ruko, ya, full, coba. Nah, ini bagaimana? Terutama pasien itu bisa enggak seperti ini? Ini sambil dilihat apa postur dari tulang belakang, apakah ada pinggirannya berbeda? Oh berarti ini bisa kemungkinan karena skoliosis. Ini nyeri enggak? Kalau misalkan seperti ini nyeri, berarti apa? Dua kemungkinan. Satu bisa LBP. Karena LBP ingat hanya HNP itu hanya di lumbar, ya, lumbar sama servikal. Dan biasanya L45. Jadi sakit banget ya. Atau nyeri karena apa? Ototnya tegang. Oke, baik. Bisa nyandai itu. Kalau nyeri pas ini fleksi ada kemungkinan. Kalau nyeri tajam itu berarti nyeri banget dan di dalam itu biasanya ALB. Kadang gini aduh sakit kan ini tidak Loroboyo gini aja udah kayak Semar ya namanya ya. Nah, artinya apa? Kaku ya, nyeri atau dengan kemungkinan karena ototnya terulur ya kan? Karena ada dua. Kecuali kalau nyerinya di abdomen sakit, aduh mungkin kayak istilahnya orang bilang sudukan apa ya, nyeri pada ini, nah bisa aja, tapi jarang dia Loroboyo itu biar. Terus kemudian extension, lawannya fleksi, ekstensi. Tetap ini coba agak ke belakang extension. Oke seperti ini cukup ya. Nyeri apa enggak? Kalau ini nyeri tandanya apa? Masih ingat semua kalau gerakan extension pada tulang belakang kalau nyeri berarti apa? Fasetnya ada radang kemungkinan. Sendi harus sendi bertemu ya enggak? Kalau depan apa? Bisa kram ataupun nyeri pada ya bisa apa? Abdominalis, transversal dan sebagainya. Oke, baik bisa dimengerti ya. Karena nyeri tekan atau nyeri ulur. Kalau nyeri tekan berarti kalau belakang sing tekan apa fasetnya. Nah, harus gimana Pak? Semua kasus kalau itu masalah sendi berarti apa? Manipulasi. Kalau otot ya mobilisasi atau manipulasi otot. Manipulasi ya termasuk ini manipulasi nih, dimasas nih. Kalau sendi apa? Manipulasi sendi. Ya. Kanan kiri oke ya. Saya tidak mau ulang secara ini yang penting semuanya ya. Nah, ini baru ini ya, lumbar fleksi ekstensi. Kemudian side fleksi kanan kiri. Ini bagaimana? Ada nggak nyeri tekan? Baik nyeri tekan di sini berarti nyeri tekan ke sana biar kelihatan yang depan sana. Kalau nyeri tekan di sini apa kemungkinannya? Kalau pas gini nyeri tapi bukan di sini, di kiri, tapi di kanan malah apa? Ginjal. Belum tentu. Berarti ada nyeri yang tertekan apa?
bisa ototnya kalau begini nyeri, bisa nyeri ulur, ini nyeri tekan quadratus lumborum, karena otot yang di samping adalah quadratus lumborum, fungsinya untuk ini ya. Baik, atau apa, gerakan memutar, coba putar. Tidak, no, bukan gini. Ini agak aneh. Kenapa? Kalau gini yang kemarin malam minggu. Iya, ini kacau. Kita simak sama apa ya kemarin. Disco flow. Jadi gini. Nah, gitu ya. Tapi kita tahan supaya tidak terjadi rotasi berlebihan. Ini apa enggak? Enggak, memang ini normal ya. Terus ke kiri. Oke. Bila mana ini nyeri pada saat tertekan gini, berarti bisa apa? Obligus externus maupun obligus internus. Karena ada dua ini ototnya. Otot samping itu ada di sini, samping adalah quadratus lumborum. Ini fungsinya adalah untuk apa? Side fleksi. Kalau yang untuk muter adalah obligus internus. Kalau ini yang internus, eksternalnya di sini, kan kebalikannya. Ya, baik Mas, nggak bingung ya. Tinggal nyerinya di mana ototnya. Nah, tinggal sekarang kalau untuk memastikan otot mana, yaitu dengan kontraksi isometrik. Tidur, sekarang tidur. Oke, baik. Seperti ini ya. Nah, ini cukup aja untuk apa? Mengeliminasi. Seperti ini. Kayak orang apa? Set up. Nah, set up itu berarti apa? Bisa dengan bebannya sendiri. Kalau misalkan ini kayak MMT ya. MMT itu manual muscle testing. Coba sekarang angkat ke atas. Ya, side edge ke atas. Nah, oke, baik. Seperti ini. Artinya ini bisa dikatakan kembali. Ototnya kurang kuat. Full coba, bisa nggak full? Iya. Nggak bisa. Nah, ini berarti apa? Butuh latihan terus gitu. Bukan begini. Nah, ini adalah fleksi hip. Coba tekuk. Nah, ini kan fleksi hip. Tapi kalau untuk apa? Tadi mengetahui adanya sakit pinggang gini aja sudah nyeri banget. Tinggal nyerinya di mana? Oke. Ini karena bebannya dari tubuhnya dia. Kalau misalkan ada misalnya spasme otot-otot abdominal, bikinnya itu udah nyeri banget. Kalau ini kan tidak kuat, ototnya lemah berarti kan. Kalau ada pasien gini programnya apa? Ya latihan penguatan perut kan. Karena otot pinggang itu spasme berarti perut boleh gede tapi ototnya harus kencang boleh, pasti tidak akan merokok ya. Oke, sekarang tengkurap. Nah, tengkurap ini untuk apa? Otot apa? Ini tangannya di samping kanan kiri. Sebenarnya ini untuk manual terapi, tapi kalau untuk pasien yang hamil itu ada yang dilubangi di perut. Belum pernah lihat ya? Saya juga belum. Tapi ada di punya di apa dokter kandungan ada. Jadi posisinya begitu exercise. Jadi pas di perutnya gede itu yang lompat. Jadi muka sama ini. Oke, baik, ini seperti ini. Coba exercise, buka exercise artinya back up, coba ke atas. Nah, kalau ini nyeri berarti apa? Cukup. Nyeri apa enggak ditanya. Kan kita enggak usah perlu nih apa itu memberikan apa istilahnya tahanan, kan tahanannya adalah gravitasi yang tubuhnya dia. Karena ada dua ini apa istilahnya tadi saya bilang otot apa erector spine kan ini bisa dari TH1 sampai lumbar, ada yang TH10 sampai lumbar, ada dua. Nah, bagaimana untuk memastikan otot yang mana Pak? Ya kalau yang misalkan yang dari atas cukup gini aja. Yuk angkat ke atas. Ini atas. Terus kalau yang untuk memastikan yang di bawah, fiksasi di atas atas. Jadi tak ada.
paham? Kalau ini kan full yang panjang. Ini fiksasi yang atas difiksasi, angkat ke atas. Oke, ini nyeri enggak? Dan kita bisa pastikan dengan palpasi. Ini sakit badan, ini sakit badan bu, misalnya ini sakit banget ya. Sakitnya seperti apa? Kalau ditekan gini, misalkan langsung menjalar, bisa aja saya langsung mengarah ke spesifik tes. Spesifik tes pada apa? Pada lumbal ada beberapa, sekarang telentang ya. Nah, spesifik tes pada lumbal yaitu yang pertama adalah kemarin sudah saya sampaikan, yang pertama adalah bisa falsafah. Falsafah itu dengan cara apa? Ya, sebentar, sebelum falsafah saya mengarah ke ini dulu untuk mengetahui adanya nyeri menjalar pada tungkai ya. Baik sisi kanan maupun sisi kiri, yaitu dengan namanya apa? LASEK test. Tahu? LASEK atau SLR. Atau apa? LASEK. LASEK ini SLR, strike leg. Strike itu apa? Mengangkat. Strike leg raising, raising mengangkat. Ini tes yang paling populer kan. Nah, katanya adanya apa? Nyeri menjalar radicular pain. Yaitu caranya bagaimana? Mengangkat satu tungkai ke arah apa? Atas, itu ke arah fleksi. Sekitar berapa? 60, 70. Ya 70-an ya. Seperti ini ya. Lemes ya. Jadi pasien nanti dipesan, saya akan angkat ini. Terus rasanya adakah rasa nyeri menjalar? Ya, strike leg raising. Nama lainnya LASEK. LASEK kui. 149 ya. Pun ngoten, sampun saya. Sampun kundur. Pun belakang. Enggak, kamu sakit. Kelihatan pandangan kosong. Pandang saya kok kosong gitu loh. Bergebandang. Oke, baik seperti ini. Tapi ingat, jangan sampai terkecoh. Kadang kala apa? Pasien tuh nyeri. Karena apa? Hamstringnya ketarik. Beda loh ya, nyeri stretching sama nyeri menjalar loh. Kalau menjalar itu gini langsung gerong, langsung kayak apa ya, kesetrum itu loh. Kesemutan atau kesetrum tahu. Ya, seperti itu ya, dari mulai pantat sampai dengan bahkan betis. Oke. Satu-satu loh ya semuanya di ini sakit boten. Tahan di lutut supaya lurus, angkat aja gitu. Ini namanya SLR atau LASEK test. LASEK atau LASEK? LASEK. Nek LASEK itu operasi motor kan laser ya. Lah iya, kode ya. Mau LASEK kok ngomong ya, LASEK. Apa kamu? Ini apa LASEK ya? Ini lah mau takon apa? LASEK ya. Mau LASEK. Nah, pakai kacamata mbak, pengen nggak pakai kacamata? Ya lepasan kacamatanya. Saya tuh ternyata baca itu udah kabur loh ya. Plus loh. Berarti harus dijauhkan. Jauhkan. Ya. Terserah murung. Tapi saya melihat jauh. Kelas yang merah, biru, merah gambar apa? Uang kertas dulu. Ah, itu. Semua orang ya, Pak. Ya, kode Pak, niku Pak. Saset. LASIK ya, LASIK.
Lasik itu biasanya kalau ada yang mau masuk taruna itu, kemarin saya tanya anak didik saya itu yang apa gangguan postur kan berapa itu 38 dah jadi seminggu pure murni bisa melihat tanpa kacamata di Semarang iya kan dia pakai laser di sini. Nah, 35 operasinya laser itu yang 3 juta untuk kontrol 2 minggu jadi seminggu 1,5 murah mungkin dikit kan murah. Nah, tapi kan seorang gue kacamata meneh aman minus 10 pun normal bisa di Semarang ini ada yang di rumah sakit tentara di Jogja tapi katanya bagus yang Semarang. Saya ini agak lama setengah bulan itu 22. Oh iya, ada 3 macam ya. 18, 22 sama 3. Ya betul. Ya. Oh pernah tuh? Pernah. Bukan pernah ada wawancara. Masih bilang. Berarti bagi gayaan doang makanya. Nah, web ya, itu informasi dari Gayaan. aku ya ora promosi loh. Cuma yang saya lihat di teman-teman mahasiswa apa yang mau masuk taruna itu kan nggak boleh pakai kacamatanya lasik. Nah, ini lasek ya, bukan lasik ya. Baik, saya ulangi 70 derajat extension dengan extension lutut seperti ini. Pegangnya di ankle. Sederhana begini. Ada nggak nyeri menjala? Kalau enggak aman, negatif. Oke, kiri kanan. Nah, terus ada namanya bragat. Bragat, ya di situ ada bragat. Dudu ragat loh ya, bragat. BRAGAT. Bragat, ya. Ya. Nah, bragat itu untuk apa, Pak? Ya. Ini tadi kok bisa, Pak? Kok mengatakan bahwa ini ada positif ischiadicus ya. Ischiadicus itu kan kalau syaratnya terjadi iritasi atau penekanan ya, itu pasti terjadi nyeri menjala. Nah ini dimaksimalkan lagi lasek terus bragat itu tadi kalau lasek 70 derajat kalau bragat turunkan 10 derajat 60 derajat kemudian tambahin dorsifleksi maksimal. Nah ini hati-hati juga karena di sini kan yang stretching gasor juga. Jangan sampai apa pasien nyeri bu, nyerinya karena apa? Ketarik. Bukan nyeri apa menjalar. Sama kok, saraf itu kalau diulur ya kayak stretching otot kok. Tapi rasanya lebih rasa wow gitu ya. Artinya gerengnya itu banget. Semutan ya. Kalau negatif ya berarti cuma pemendekan otot hamstring atau apa? Gastrak. Seperti ini. Tetap ini kan tidak mungkin ditahan kan ini sudah otomatis kunci. Rasa ya bagus seperti itu. Dorsifleksi namanya bragat. Nah, terus yang satu lagi namanya falsafa. Bukan kasafa, kasafa bohong. Falsafa. Ngejan ya. Caranya begini. Sama seperti ini bragat tambahi dengan apa? Ngangkat kepala. Nah, oke seperti itu. Oke, saya ulang. Lihat saya dulu. Kalau lihat saya nanti teringat terus pasti ya. Ininya maksudnya jangan lihat saya ini. Prakteknya. Oh lihat aku ini malah cuma tuh Pak Fajar. Yuk angkat. Oke, seperti itu extend fleksi cukup. Langsung oh sakit langsung kayak apa? Berarti ada apa? Masalah di medula spinalis. Ya. Kalau tes neri Neri begini teman. Neri sama falsafa. Kalau ngejan sorry ya, tadi neri ya. Kalau ngejan cuma tekan, ditekan ngejan. Ngejan. Ini tadi sorry benar saya. Tapi neri nggak pakai dorsal tuh Pak? Dorsal. Ya kayak lasek bisa. Ini angkat. Ini angkat ke atas. Nah begini ya. Tapi ini tadi bisa aja ditambahin. Istilahnya lasek atau bragat plus ini.
Kalau falsafah itu ngejan. Itu ya ngejan, ngeden. Nah, tidak harus ngangkat kepala ya. Jadi falsafah itu tes mengejan. Ngeden. Ngejan ini apa ya? Ya ngejan ya. Ya ngeden itu Jawa. Artinya apa itu supaya memprovokasi. Tahu ya provokasi? Provokasi kayak provokator ya, memunculkan nyeri. Nyeri apa? Pada medula spinalis. Jadi bahkan yang terasa di semuanya. Ngejannya posisi gini Pak. Ngejannya bisa ya seperti ini, tapi bisa ditarik seperti ini. Kadang kalau nggak bisa ngejan, hampir seperti Neri tadi. Angkat gini kan ngeden namanya. Nah yang kakinya ditekuk. Apa? Yang kakinya ditekuk. Bisa seperti ini, ya, gitu kan? Enggak Pak, tetap lurus sih kayaknya. Lurus Ya, ke atas lurus, ditekuk. Gini. Jadi maksudnya itu supaya membantu dia ngeden itu ya kayak fleksi tadi. Berarti beneran gitu. Iya. Oh. Benar pup angel gitu ya seperti itu. Maka kalau misalkan orang hernia baik hernia apapun itu tidak boleh apa PAP-nya ini Kalau mengejar. ya, karena bisa terjadi nanti hernia nukleus pulposi atau hernia yang lain. Maka bisa aja itu kalau orang maaf ya PAP-nya kesulitan mungkin karena apa, seratnya kurang ya toh. Ya akhirnya kan dia otomatis mengejan. Nah, itu yang bisa terjadi kan penekanan saraf di daerah lumbal ataupun mulai mau jasin garing-garing kok ya, mungkin sayuran serat gitu, makanan yang berserat itu buah-buahan ya, sayuran ya. Oke baik, ini lasek, bracket, Neri, falsafah sudah. Tambah satu lagi, ini tadi kalau ini jebakannya di sepanjang ischiadicus ya. Kalau pada ini ada dua kemungkinan ya. Ischialgia itu adalah nyeri, dia itu kan nyeri ya. Myalgia, ischialgia ya, itu berarti nyeri pada saraf ya. Nah, otot myalgia itu nyeri otot. Ischialgia itu nyeri pada nervus ischiadicus. Bisa keluar dari radiknya. Karena nanti pengaruhnya apa? Pemasangan alat. Miring ke sini, Mbak. Coba, Mbak. Ya. Bisa. Ini kalau misalkan ya missing. Kalau di radik berarti ada masangnya di sini. Kan keluarnya di L2 sampai 4 kan. Posisi adipus itu ya. Plexus lumbalis, terus kemudian dari belakang keluarnya. Terus yang kedua bisa adanya karena apa? Sindrom piriformis itu yang sering terjadi, yaitu adalah penekanan pada otot ototnya di bawah apa? Karena ototnya itu di ini, anggap aja ini tulang duduk ya, tulang ini loh, duduk ini dia ototnya gini di bawah tulang duduk. Terus sarafnya ischiadicus itu melewati di antara tulang duduk dan otot piriformis. Nah, bagaimana ceknya Pak? Yaitu dengan tes sindrom piriformis, telentang sama. Bisa seperti ini, ya, ya, ditekuk satu, kalau sendiri begini, terus kakinya apa? Jikang, begini. Ini untuk ngecek yang kiri ya, kalau begini. Terus apa? Angkat aja seperti ini. Oke, ini Anda tidak usah ngangkat, tarik ke ini. Seperti ini. Jadi ini akan terasa. Karena piriformis itu fungsinya adalah exorotator hip. Rasa enggak? Bisa karena nyeri atau mungkin bahkan kesemutan. Oke, kalau yang satunya sama. Ini tekuk. Terus angkat. Nanti terapinya ya sama seperti ini. Coba nanti dirasakan sendiri. Terasa enggak di daerah
bawah tulang duduknya terasa. Atau yang kalau misalkan dari terapisnya, yaitu posisinya adalah fleksi, aduksi, eksorotasi. Jadi begini, rasa nyeri bisa karena pemendekan. Tapi kalau ini langsung gereng gitu ya, nyerinya banget, sakit banget. Kadang nggak sampai gini, udah gitu aja tadi nyeri banget. Ini fleksi, aduksi, eksorotasi. Ini yang biasa kaki panjang sebelah itu juga itu. Makanya biasanya kan apa? Contoh aja ini, Mas Mbak Ilya apa? Deli apa Deli? Nah kayak gini nih, apa yang Anda lihat nih? Ini kakinya ini loh. Ya kiri kanan Pak, bener. Aja kiri. Ojo kaos kakinya saya lihat ini posturnya ini loh. Ini kan apa? Posisinya adalah pelantar fleksi kan. Ini loh. Harusnya kayak gini terus ya exolin dulu. Karena kadang tingginya karena ini sudah dibatasi. Kalau misalkan biasa aja, ini kan terlalu buka sama ini pelantar. Berarti apa? Ini sebenarnya apa? Gastroknya memendek ini dia. Oh. Kalau saya lihat Pak ya karena ketarik ini loh. Kan harusnya posisi gini nih, ya enggak? Ini juga sama nih. Ini gastrok. Rasa. Oke. Ini gastrok dengan posisi apa? Ini udah kasus ke lutut kan berarti. Ini ditekan, stretching, ini gastrok. Tapi kalau soleus fleksi. Soleus itu di bawahnya. Begini. Terasa enggak? Kalau enggak terasa berarti murni adalah gastroknya. Ini udah stretching aja. Bisa relax coba. Yuk dorong tangan saya. Dorong terus kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lemas. Saya pakai kontrak bisa. Yuk dorong lagi. Kontrak kasih kesempatan untuk ini lemas. Kan ada 2 ini diajari Pak Yuli tuh. Ya yuk dorong lagi terus ya lemas. Pas relaksasi tahan. Anda yang mungkin sering olahraga ya jangan gini terus, karena kalau Anda terus paksa akan kram. Do you know kram? Yes. Kram langsung kadang gini, orang itu kan nggak sadar nih. Kalau apa? Tidur itu kan ngolet itu loh, tahu ngolet, menggeliat. Posisinya gini. Langsung merongkol nah, kan? Jadi yang gini ya nggak? Iya, karena salah melihat. Harusnya melihat itu ditarik gini. Ya sama kayak stretching. Oke, saya akan buktikan posisinya dulu ya. Oke. Yuk, dorong tangan saya. Dorong kuat terus. Ya, lemas. Saya pakai kontrak relax. Dorong lagi. Cukup. Oke, sekarang biasa. Oke, beda enggak? Ya toh? Ini gini, ini satu sudah naik. Iya enggak? Terus biarin aja. Ya harusnya kan begini nih, ya enggak? Ini biasa aja, relax aja nih. Oke, ini kan sudah beda ini. Berarti ini harus di stretching ya supaya kalau enggak dia gampang nyeri pada betis. Mungkin jalan dari kos ke sini gampang capek, ya enggak? Ini dari relax ini. Kalau ini masih tekan. Jadi Anda bisa membedakan tuh yang pendek apa enggak. Oke, baik. Ada pertanyaan? Sampai sindroma piriformis termasuk ini. Kalau hamstring gimana Pak caranya untuk mengetahui pemendekannya? Tahan lutut supaya extension, angkat ke atas ya langsung. Kalau hamstring dan gastrok begini.
Ini termasuk mobilisasi saraf ischiadicus. Nanti kalau ketemu saya di semester 4 ini begini. 1 2 rasa ini ya. Kalau begini aja, ini hamstring aja, murni hamstring. Ini enggak apa-apa hamstringnya nih. Anda kalau mengetahui supaya oh ini pendek atau enggak itu dirasa nih. Nah ini pendek ini. Ini udah tertahan nih. Ada melawan. Nah ini tambah lagi udah nyeri nih. Iya. Ini karena pengaruhnya bisa karena ke pinggang juga. Karena otot pinggang itu dari gastroc sampai ini bagian postural untuk meletakkan berdiri. Ya. 1, 2, 3. Lah sekarang ini bagian belakang ya. Sekarang kalau misalkan ada seperti ini, sorry. Nih. Kok nyerinya bukan di bagian belakang atau bagian lumbar. Tapi bahkan malah di depan atau di anterior. Atau misalkan orang tidur gini nih. Ini naik satu nih, naik gini. Coba aja nanti teman-teman yang ini coba diamati. Ini apa? Ada yang mungkin apa tinggi rendahnya berbeda. Ini naik kadang tidak rata. Bisa memicu terjadinya apa? Nyeri LBP lumbar juga. Yaitu tesnya dengan apa? Tes apa namanya? Panjang otot iliopsoas atau istilahnya di sini sebenarnya Thomson testnya ya. Tapi yang lebih ini adalah panjang otot iliopsoas. Jadi caranya yaitu dengan apa? Full ke sini, enggak siapa ini Delia ke bawah sini full, terus ke bawah full. Jadi kaki terjuntai, maaf ya. Terus ya, sorry. Ya. Lagi sampai lututnya ke bawah. Nah ini satu diangkat, salah satu, jadi satunya diangkat begini. Kelihatan deh ini yang kanan atau begini, salah satu ini aja. Ketutupan tang ini. Cari maju-maju aja. Ini pesen nanti lintang ini. Ini bahasa Inggris Pak Iwan. Oke baik, seperti ini. Ini kalau misalkan terjadi pemendekan iliopsoas, cuma difleksikan satu, dia akan mesti ngangkat. Angkat. Nah, karena pemendekan otot iliopsoas. Jadi caranya lebih lain gini, ini nyeri nanti. Rekan-rekan ini tempat tidurnya ya, lan sendinya. Jadi gadel. Ya, jadi begini, dia akan apa? Naik ini. Kalau kebandekan Ya, pemendekan. Salah satu juga ini. Yang mana? nyaman. Kelihatan banget nanti gini, naik gini. Ya wes, kalau ini indikatornya berarti tes iliopsoas positif gitu. Iliopsoas, otot iliopsoas pemendekan. Itu Thomson. No, anu aja, ya, Thomas, ya, bukan Thomson. Thomson itu yang, ya Thomas ya dini kita ya mungkin ya. Aku orang ngerti, aku udah lahir dia. Thomas test atau tes panjang otot iliopsoas. Kalau pemendekan, ini karena sering terjadi apa? Karena Anda duduk terus, ya nggak? Iya. Tesnya begini nih. Kalau gimana caranya Pak? Ya ini ditekuk, ini ditahan stretchingnya. Oke baik, Mas tekan. Anda nanti kalau yang seneng stretching ya seperti ini. Kalau sendiri gimana Pak? Ya sama. Ini ya. Ada yang nahan sebenarnya. Kalau dari tangan nggak bisa. Oke, jadi caranya begini, tarik, yuk kuat, ini tahan, pasti menaik. Oke, naik lagi, Mbak. Nggak naik ke sana lagi. Oke, dan cilik malah nawak ya. Lagi naik lagi, full.
Thomas tes sudah diulak walik. Bingung Pak. Enggak. Oh. Ini rawan. Kan ada dua makanya itu ada dua. Lintangin di kabel malah dibuka. Lo Thomas tas lo. Iki Pak, Thomas. Ya, ini jenis wong spesial yang bikin. Oke, baik ya. Saya tambahkan lagi karena ini kasus-kasus yang sering terjadi. Kalau enggak back pain ya. Terus tadi yang apa itu piriformis jelas karena apa orang banyak duduk ya seperti ini duduk salah karena orang kadang duduk begini nih sering ya ya orang duduknya kan kadang begini ya nggak sering ya nah itu kos ke kafe ya toh senengannya kan daerah yang konco ya tapi ada di sini nih yang pelajarin dan kelas pelajar ada itu namanya lupa saya tempat kopi Ada Pak di sini Pak. apa Mbok Mar yes ya oh tak kira tanya oh. Ya oke silakan Mbak. Oke lanjut sekarang ya. Nah sekarang yang masih berputar di daerah hip, salah satunya adalah apa otot ini. Sering kadang nyeri pinggang tapi tidak jelas kemeng itu lah. Kalau dites tadi erektoskopinya aman, tidak apa-apa. Ini apa? Abdomennya tidak apa-apa. Berarti kemungkinan di daerah apa? Abduktor. Abduktor. Sekarang miring ke sana, Mbak. Nah, abduktor hip itu dilakukan oleh siapa? Nih. Halo. Wes. Sama siji wes ah. Ya wes lagi wis ganti lanjut ya. Lanjut itu Thomas ya, Thomas. Terus sekarang adalah abduktor hip. Gluteus medius. Abduktor hip atau ober. Yes. Ober. Ober test itu untuk mengetahui adanya apa? Pemendekan kontraktor atau pemendekan otot abduktor hip. Oh ya, satu lagi tensor fascia lata begini ya. 30 derajat ya. Jadi posisinya gini, karena ada dua nih. Kalau posisi 30 derajat ini coba angkat ke atas. Nah, ini kalau nyeri berarti tensor fascia latanya kena. 30 derajat difleksikan gitu aja deh. Tapi kalau 0 derajat seperti ini lurus angkat ke atas, nah ini adalah abduktor hip, yaitu adalah gluteus medius, gluteus maximus, gluteus minimus. Tapi yang sering adalah gluteus medius yang samping ini, karena orang rata-rata numpak motor kan ya dah, rano kan gini. Ada Pak. Sapa kowe? Di Sunan. Kita set piriformis ya. Kenapa? Mesti rata-rata orang buka kaki ya. Ini. Pasti abduktor itu kerjanya luar biasa, banyak. Ya. Memang podo kongko-kongko barang itu mesti duduknya tadi. Ya. Saya ulangi ini adalah lebih lagi dengan apa? Kontraksi isometrik. Coba angkat ke atas. Terus kuat ya. Sambil ditekan sini. Sakit. Kering. Keren ngono, kering. Keren ya. Keringnya keren ya. Enggak, cuma ditekan aja. Ditekan dengan jempol bisa karena pasti akan lebih nyeri. Di ototnya ini nih ototnya. Tapi gini mungkin nggak terasa ya angkat ke atas. Ya kemeng, ya nggak belum sakit tapi pada saat gini kan sakit. Berarti itu bermasalah. Ya pasti ada spasme biasanya. Tapi kalau tingkat
lebih tinggi, di gini aja dan enggak kuat nih. Oke, ini gluteus medius. Kalau upper begini. Upper itu untuk tensor fascia lata. Tapi ini ditekuk, Pak. Iya, ditekuk fleksi 3. Maksudnya ditekuk ini. 30 cukup, 30 aja. Ininya juga difleksi. Iya, ini kan lurus nih salah satu. Karena apa? Ini kalau begini, otot ini yang bekerja adalah gluteus medius, tapi pada saat di 30 derajat adalah ini tensor fascia lata yang bergerak. Kalau tidak percaya, ini diraba, dipalpasi ototnya. Caranya begitu caranya. Coba angkat ke atas. Nah ini terasa. Lebih terasa lagi, coba angkat ke atas. Ya, gini. Kontraksi atau gini aja udah terasa. Karena pelekatannya dari sini sampai dengan itu. Tuberositas apa? Ini sorry. Tuberositas. Fibula. Fibula dari sini. Dan ini kan fungsinya adalah biasa kalau untuk kasus-kasus atletik apa namanya? Ya, namanya atletik ini. Ya pokoknya ini ya gini. Dia terlalu gesekan. Gesekan terjadi gesekan antara apa? Tensor fascia lata dengan kaput epicondylus lateralis. Karena ototnya panjang melewati sendi hip dan sendi lutut. Oke. Ada pertanyaan? Caranya mudah untuk membedakan otot mana yang ini bergeser. Kalau ini nyeri ya udah nanti di friction di daerah ini terus kasih tapping dan nanti semester 4 lah nanti untuk penanganannya. Siap. Pakai needle atau tapping atau latihan ya itu nanti semester 4. Kita baru fokus pemeriksaan dulu. Oke, daerah hip mau menuju ke knee sudah. Ya, sekarang telentang dulu, Mbak. Sekarang ke knee lutut. Oke, nih yang pertama adalah di situ ada nggak gravity sign. Sorry, tekan aja. Gravity sign posisinya seperti ini. Lemes saja. Gravity sign seperti ini posisinya. Ya, gravity sign. Ya, kalau tidak ada saya tambahkan di sini ya. Gravity sign posisinya begini. Posisi 90 derajat, fleksi hip, fleksi knee. Ditahan seperti ini aja. Nah, ini apa dibandingkan antara apa? Tinggi rendahnya lutut. Oke, baik, saya ulangi. Posisinya seperti ini. Kok seperti ini? Dibandingkan kanan kiri, dilihat. Kalau tinggi rendahnya berbeda, bisa kemungkinan adanya apa? Bisa karena adanya bisa kontraktur atau terjadi ruptur. Kalau terlalu apa istilahnya itu ekstrim banget itu tinggi rendahnya lutut itu, loh kok Pak? Kok bisa begitu Pak? Caranya gravity sign. Itu karena adanya apa? Cedera pada ligamen PCL. PCL adalah posterior Lateral ligamen. bukan loh. Lateral. ACL PCL Kalau beda kenapa Pak? anterior ya Cruciatum. orang ngomong kolateral PCL. pose CGG Mulai sama ya nanti gravity beda. Gravity ini seperti ini ya, difleksikan seperti ini terus dilihat tinggi rendahnya. Kalau yang paling rendah biasanya PCL nya yang terganggu. PCL untuk apa toh? Posterior itu untuk menstabilkan supaya apa? Ya, sendi itu lututnya begini kan. Ini femur, ini tibia. Jadi supaya tidak terjadi gerakan ke arah
ke posterior itu ditahan oleh PCL. Kalau ACL adalah anterior. Nah, ceknya kalau anterior yaitu dengan namanya tadi latih sorong atau anterior posterior draw side. Nah, di situ ada latih sorong yang biru ini. Ungu di lutut. Tapi nama ininya latihnya adalah anterior posterior. Anterior posterior draw side. Draw itu kan itu sama latih sorong namanya. Kamu kan latih sorong itu kayak ini loh, buka nutup laci itu loh. Tapi nama latihnya adalah anterior posterior. Anterior posterior draw side. Terus biasa di RAB. Draw itu kan menarik atau menutup kan, mendorong. Draw sign itu SIGN. Buat drawing mas, sopo mau? Kok jangan nambah-nambah ya? Draw atau drawing? Drawingnya menggambar. Draw. Anterior, posterior, draw sign atau kalau Indonesianya tes laci sorong. Itu ya itu saya baru mau praktekkan. Kalau yang tadi posterior PCL tadi ya, gravity side. Ini caranya begini. Oke, posisi fleksi ini seperti ini. Pak berapa 90 ya? Ini relatif ya, jadi posisinya seperti nyaman. Terus kemudian terapis ini memfiksasi pada punggung kaki dengan apa? Sedikit menduduki. Ojo kabeh, nek kabeh loro. Sedikit aja ya. Supaya tidak bergerak. Ngo pasiennya nakal uting-uting enggak ya. Enggak bisa dia begini ya. Terus apa? Kedua tangan saya ini di bawah gastrok paling ini. Artinya dilipat lutut. Komplit ya. Posisinya begini. Ini nanti akan berubah. Jadi pada saat narik posisikan tumpang tindih seperti ini. Karena kan kadang Pak tangan saya kan tidak cukup. Ini kakinya besar. Ini gini, tarik gini seperti ini. Ini stabilitas otot apa? Sendi lutut. Biasa pada sport ataupun ortopedi lutut pasti dipakai. Anterior, posterior. Anterior, posterior. Nah, posteriornya didorong pakai hipotener Anda. Nah, jempol ini pada saat di sendinya. Jadi Anda bisa nih. Kalau yang ini mah gelek ini. Jadi ini aman nih. Karena normal. Tapi pada yang ACL PCL-nya bermasalah, ini ACL, ini PCL. ACL, PCL. Tahu ya ACL PCL ya? Ligamen yang ada di dalam sendi lutut. Kalau ACL untuk menghambat ataupun menstabilkan gerakan ke anterior. Coba bayangkan kalau ACL PCL-nya terganggu, Anda mesti gini jalannya. Anda bisa apa? Kunci. Selain patella ya. Ini gitu. Nah, rupturnya enggak terasa nyeri. Rupturnya kadang enggak terasa nyeri. Kalau ruptur ligamen itu kalau putus-putus itu enggak nyeri. Pengen rasakan? Enggak. Ya kadang kan pencaksilat, terus futsal atau apa itu kan kena tackling nih. Jek gitu atau jek gitu ya, kan putus. Biasanya operasi, terus diambilkan pada ini. Ada tubulitas patella diambilkan di sini, disuir sidik terus. Karena enggak bisa sembuh kalau putus enggak. Gerakannya begini. Ini ACL, ini PCL. ACL tuh ACL PCL begini. Menyilang. Kalau yang dari atas
atas belakang ke depan bawah itu ACL. Kalau atas depan ke belakang bawah BCL. Posisinya gini, persis. Kuat banget ini. Berarti kalau misalkan Pak ini sendi saya kok goyang terus, ya bisa aja. Nanti ceknya gini aja. Tarik, dorong. Sendinya di anterior, posterior, draw side. Otot bukan drawing lah ya. Oh, kowe mek mure mbok. Lesete kacer tes. Kenari tes ora ono. Mek mure. Mek mure MC. Ya kayak McDonald itu loh, kalau namanya McDonald itu MC kan, bukan CD. Mek Murai. Namanya Murai. Ada anterior, posterior, ada pertanyaan dulu. Caranya satu-satu kamu praktekkan biar nggak lupa. Kalau yang itu Pak, digoyang-goyangkan terus ya enggak. Oh saya belum masuk. Ada. Kalau teman tes. Itu bisa untuk Tes itu. Tes sama ACL. mobilisasi ya. No. Patela. Oh paten. Maksudnya kalau itu ACL bermasalah enggak? Ya ini, yang ini. ACL ini yang ini, anterior posterior. Oh yang digini-ginikan terus itunya enggak stabil. Ya, itu untuk tes balut teman itu untuk bengkak. Pembengkakan pada lutut. Oke, lanjut ke Mike Murray test. Apa Mike Murray? Mbak Prislia. Halo. Prislia. Halo ya. Allah, Priscilia. Ke toilet kok malah ngalamun ya. Waduh, bahaya ya. Kita doa dulu Mbak kalau ke toilet ya. Takutnya gini kita keluar lu masuk ya. Bahaya Priscilia. Nek musliman Allahumma ini yang diberikan minal khubusi wal khaba'is. Aja gur bleduk mlebu bledeng keluar bledeng itu aja lah neso ya. Bahaya. Oh ya non juga sama berdoa sesuai dengan agama. Karena rata-rata setan itu ada di kamar mandi, kamar gelap sendirian. Nah, itu ya. Itu harus dipasangkan enggak? Berarti harus dipasangkan. Enggak, artinya gini deh, di toilet itu ada apa? Kan saya berlindung dari setan Perempuan dan cewek laki-laki. dan laki-laki. Jadi yang jeruknya anak cewek dan perempuan juga sama gitu kan. Bahaya. Iya setan nih orang. Orang ngerti aku ya. Setan cewek dan setan cowok kan. Setan cewek dan laki. Oke lanjut, Mike Murray, fokus dulu. Mike Murray test namanya. Mike Murray test itu untuk apa? Untuk mengetahui adanya apa? Injury pada meniskus. Nah, ingat meniskus itu ada medial, ada lateral. Bantalan sendi itu loh. Ini di apa ya? Kelihatan nih yang ada cekungannya di sini posisinya nih. Di sini atau di sini. Ini medial, ini lateral. Oke, terasa Mbak ini? Ya. Tapi kalau posisi fleksi loh ya. Kalau extend nggak kelihatan nih. Difleksikan, ini ada cekungan toh ini. Di sampingnya patella itu ada ini dan kanan dan kiri ini letaknya di apa? Meniskus. Kalau bantalan sendi tulang belakang namanya diskus. Kalau lutut namanya meniskus. Nah, kita mau tes itu ngecek atau pemeriksaan ada nggak injury. Biasanya kan nyeri pada saat napak atau nekok. Karena meniskus itu dia kan ini melindungi pada saat dia fleksi ekstensi sendi. Nah, tinggal kita mau ngecek yang medial atau lateral, yaitu dengan tes namanya Mike Murray. Nah, bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan apa? Fleksi dulu, kemudian apa? Diaduksikan, ditekan pada lateral, kemudian inversi, aversi, kemudian gerakan ke arah extension, dan growth nih, bagian lateral. Ya tinggal mana yang nyeri, karena sepanjang ini
Kalau misalnya oh sakit banget ya udah di sini posisinya yang robek. Tiernya di sini tier atau ruptur. Posisi ini. Sambil ditekan dulu ya. Ke arah valgus. Kemudian eversi extension. Ini untuk mengetahui adanya ruptur meniscus lateralis. Kalau medialis bagaimana Pak? Kebalikannya. Didorong ke arah varus. Terus ini adalah ke inversi. Posisinya begini. Berarti kalau saya gabung bagaimana? Ini lebih enak dari samping ini ya. Posisinya begini. Oke. Ini pegang. Di mana dia? Kalau di sini oh ya udah di sini rupturnya nih. Kalau tidak ada nyeri ya aman, tidak ada apa-apa. Baik, ada pertanyaan, Mas McMurray. Saya ulangi, dari fleksi dulu, tekan valgus, ini eversi, dorong ke arah extension, harus digerakkan. Terus kalau ini dorong ke arah varus, ini inversi. Jadi kebalikannya begini, satu paket ini. Harus ada abduksi sama apa? Abduksi sama adduksinya. Ini abduksi, dorong. Oke, baik. Bukan gini aja. Ini tidak ada apa-apa nih. Kalau ini tidak bisa tergerus meniskusnya. Rasakan nanti. Yang penting prakteknya. Oke, baik. Selanjutnya adalah tadi tanyakan si Lintang, yaitu adalah balo temen. Balo temen biasa tulisannya kan balo temen tes. Nah, balo temen tes itu mengetahui pembengkakan pada lutut. Yaitu caranya yaitu dengan bagaimana? Kalau teman tes itu ini didekatkan begini dari atas ke bawah, dari pusatnya di lutut. Ini kan untuk mengumpulkan cairan. Terus kemudian ini digerakkan kanan kiri. Kalau ini ngambang patelanya atau diketuk tuk gitu dia enggak balik, tuk gitu dia baliknya pelan-pelan. Ya kalau ada bengkak. Ya. Halo teman tes. Bengkak. Iya, udema atau pembengkakan pada lutut. Kumpulkan gini, fleksi sampai lutut gini. Terus ada bisa digerakkan begini, ambil sisi lateral medialnya patella digerakkan gini kan ini kayak ya ini gerak bener, tapi kayak yang ada cairan itu kayak Anda gerakkan sesuatu ngambang gitu loh. Terus ada apa tes ketuk, ditek gitu kan dia amblis toh, ya pelan-pelan naiknya. Atau tes ini dilekuk, jadi diginikan. Ini mesti bekas. Tapi dengan cara ini dibuka enggak bisa pakai kain gini. Kan bengkak kan kelihatannya begini. Ini terus bisa gini. Itu namanya balo temen tes, mengetahui adanya udema pada lutut atau penumpukan cairan efusi. Efusi itu cairan bengkak. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya. Satu lagi untuk yang di lutut adalah ligamen kolateral lateral medial. Beda sama pejal tadi beda. Ligamen kolateral adanya di samping. Kalau tadi yang belakang, depan, samping belum. Kolateral lateral medial lateral. Aslinya ini namanya ligamen kolateral lateral medial. Tesnya itu gitu aja gampang. Ya. Kalau
nama ini siapa ya? Lakman tes, Lakman tes, ada tak? Kudu Lakban loh ya, Lakman. Nehi, Lakman. Ada ketemu? Ya. Lakman tes untuk mengetahui kolateral lateral maupun kolateral medial. Wah, kayak arep mendengar sing metun dia ya mungkin bisa aja keluar karena spesifitas bisa keluar. Lahman ya. Ya, laman kolateral lateral maupun medial. Caranya bagaimana? Gampang. Anda posisikan kalau untuk yang kolateral lateral posisi terapis kan dua tangan nih. Satu tangan untuk fiksasi dan menekan pada medial lutut dan satu tangan terapis pada lateral di atas malleolus. Jadi gerakannya cuma gini. Jadi berlawanan, satu ditekan ke luar, ini ke dalam. Untuk mengecek yang medial. Ya, glek itu mas. Ya, glek itu kan berarti yang terulur yang sini lateral. Kalau medial kebalikannya, dorong ke medial, ini ke lateral. Jadi kebalikannya begini. Ini yang medial. Medial, lateral, medial, lateral. Jadi gampang nih, kalau lateral ya dorong ke lateral, medial ini. Cuma ini kan sebagai ini. Kalau putus berarti itu Pak. Iya kan bener nih. Putus medialnya. Bukan putus, kendor bisa. Enggak putus. Ya, kan bunyi kan kluk itu kan bisa aja. Ligamen itu kalau udah kendor nggak bisa kembali. Kayak tali yang kenceng tapi ya bisa. Ya bisa karena ekstensi atau semi fleksi sebenarnya. Kalau yang jelas ekstensi full. Karena ini kan lututnya untuk mempertahankan pada saat extension. Jadi posisi berdiri kan gerakan begini coba kalau misalkan orang euforia begini ya. Orang enggak bisa joget ya enggak? Ini udah nyeri sininya. Sini nyeri atau di sini, tinggal caranya yaitu tadi. Di atasnya ini ya, di atasnya patella di lutut. Bukan pas di lututnya, di atasnya. Jadi gini. Jadi yang digerakkan tuh ininya, gerakan sana ke sini. Di atas ini. Anggap aja di tensor fasciolata ini untuk yang medial, lateral posisinya begini. Karena Anda bisa ngerasakan, oh ini stabil atau enggak. Jadi untuk mengetahui stabilitas sendi lutut. Yes, oke. Oke. Ada? Ya, sama atau Rahman? Tapi ini untuk cruciatum Pak. Cruciatum ini mau anterior, Tapi ini posterior. lakbannya Pak buat ini cruciatum. Nah, saya yang tadi untuk difleksikan tadi untuk yang cruciatum. Anterior, posterior ya. Tapi kalau yang untuk ligamen kolateral medial sama lateral ya, itu seperti ini. Kadang saya ada yang gambar itu kok nggak sesuai kadang ya. Yang itu yang untuk anterior posterior drawer. Yang itu sebenarnya gini Mbak, untuk memudahkan sedikit difleksikan. Karena kalau ekstensi full kadang nggak terasa, jadi difleksikan sedikit ya. Mbak Krisle tadi bilang semi fleksi sedikit ya, sebenarnya lebih terasa. Cuma kadang kan kalau Anda megangnya begini kan gini jadinya, ya nggak? Yoi Pak, anu kendor banget dah, kok ya oglak akling ini ya. Kadang lepas, jadi mungkin lebih baik diganjel apa bantal atau bantal kayak tayuman kali. Bantalnya kan Ini sedikit terus tekan, ya. Oke begitu untuk laman ya. Kalau saya mending tes ligamen kolateral medial atau lateral gitu. Ekstensi atau semi fleksi bisa. Gerakannya itu.
Oke, baik itu. Terus apa lagi? Hah? Berarti apa aja Pak? Dari atas. Dari atas apa lutut? Dari lutut. Yang lutut ya. Dari lutut. Ini balu teman. Nama-namanya tahu. Balu teman tes untuk bengkak udema. Baru teman-teman. Buat catat aja nih Ran. Nanti Terus terus apa? McMurray yang tadi untuk meniscus. Meniscus. Ya tahu dulu untuk apa dulu meniscus, medialis atau lateralis. Terus apa? Yang di Anterior, posterior, drausine. Hati sorong ini tadi loh. hati sorong. Untuk ligamen ACL maupun PCL. Itu rekaman baik suara Sampun Pak, sampun. ya. Terus ini adalah gravity sign untuk PCL. Gravity sign. Ya, tinggi rendahnya dari tungkai bawah. Untuk cek PCL tadi Pak. Untuk apa? Untuk PCL. Tinggi rendahnya ini tungkai bawah. Nah, biasanya dia anjlok satu ya, di PCL yang bermasalah yang turun. Sambil dipraktekkan nanti akan bisa. Oke, satu lagi sebenarnya yang untuk yang tadi ini kolateral lateral sama mediale. Lakmantes. Ya, ini tadi loh. Itu yang Lakman ya? Wes. Lanjut. Terus satu lagi untuk yang tumit di ini ya. Jadi kasus di tumit yang paling banyak itu adalah fasciitis plantaris atau calcaneus-spur. Calcaneus-spur yang paling banyak, terutama ibu-ibu. Bukan ibu-ibu muda, ya ibu-ibu biasanya kalau udah biasa mulai menginjak ke arah menua bersama ya toh. Menua bersama sehidup sampai mati. Ini kan fasciitis plantaris, fasianya terjadi peradangan. Fasia di sini. Ya, menghubungkan antara di calcaneus sampai dengan tulang itu metatarsal yang pertama. Karena fungsinya adalah untuk ini. Dia gerakan wing stride, foot flat kan gitu. Ya. Sehingga kalau terjadi biasanya flat foot itu dia akan bergeser sehingga yang lumpuhnya bukan pada calcaneus tapi pada ini ujungnya calcanea. Maka di sini namanya calcaneus-spur. Bila mana awalnya itu sebenarnya fasciitis plantaris. Nyeri pada saat bangun tidur atau namanya morning sickness pada saat napak pertama kali, aduh sakit. Nah, ini di bagian ini. Kalau calcaneus-spur ya timbul taji. Biasanya taji itu apa? Spur ya. Kalau udah berulang kali kena ini benturan ya. Tesnya stretching gini aja. Ditahan pada calcaneus calcaneanya, kemudian pada jari